Itulah istimewanya Yogyakarta. Nah, Masa-masa tersulit itu ya pas corona itulah. Di situ memang benar-benar. Sebenarnya kalau mau mencari ilmu, mencari relasi teman itu cepat sebetulnya. halo guys, kembali lagi di Amoeba Podcast yang saat ini disponsori oleh Hope Podcast. Saat ini kita kedatangan tamu seseorang yang dari Pulau Seberang. Ya, Pulau Seberang ya. Dulu hidupnya di hutan, sekarang beralih di kota. Ini dia. Emangnya orang hutan. Wah, dari hutan kemudian di kota. Aduh, kayak Parno banget apa ya. Kenalin dulu lah. Halo guys. Ya, kembali lagi bersama Amoeba Hope Studio Podcast. Oke. Ya, kenalkan nama saya Hamdani. Saya dari Pulau Sumatera, tepatnya itu di Rokan Hilir. Nah, dan sekarang sedang mengadu nasib di kampung orang, ya. Kampung Gitu. orang. Ini kan kampung apa ya? Bukan kampung. Provinsi yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Sebagian ya. Sebagian banyak. Ya katanya apa ya? Kalau sudah sampai sini lupa untuk pulang ya. Iya. Sampai sekarang ya lupa untuk pulang ya. Itulah istimewanya Yogyakarta. Nah, soalnya di sana hutan ya Mas. Wah, ngawur. Saiki wis ora ono sing hutan. Oh, udah gak ada hutan ya. Ora wis tek tumbangi kabeh. Mas, Ayo. Mas kan dari Sumatera ya? Ya, Sumatera. Sumatera, pasnya di Riau ya? Ya, di Riau. Di Riau. Riau itu berada di Pulau Sumatera. Iya, betul Mas, tahu. Riau itu di Pulau Sumatera ya emang. Ya. Kalau Jadi kan kita soalnya banyak yang nggak tahu, kadang orang membedakan Riau itu di mana dah katanya gitu kan. Riau sama Sumatera beda, nggak banyak juga yang nggak tahu itu. Ya karena mereka nggak melihat peta. Ya itulah dia kan, soalnya ada Riau, ada Kepulauan Riau juga tuh. Iya sih. Beda-beda. Betul. Mas kan dari Riau. Nah, Kok bisa sih sampai Jogja? Terus ketemu keluarga Amoeba juga. Gimana tuh ceritanya Mas? wih, ini kalau saya ceritakan ini Subuh ya? subuh ini baru selesai nih. Gimana kira-kira ini? Dimulai dari mana ini kira-kira ini? Dari awal Mas mengadu nasib dari hutan ke kota ini. Kan banyak Kayaknya sawit aneh gitu. soalnya. Banyak sawit. Kalau aku manggilnya kan hutan gitu loh. Oke lah. Ya, saya itu sampai ke Jogja itu tahun 2017. 17 akhir, tanggal 20 bulan 11. Kok nggak tanggal 22 itu. Jadi nanti tahun ini bulan 11 tanggal 20 itu pas 7 tahun saya itu di sini tuh. Lama kali ya? Ya belum lah. Oh belum. Belum lama kali lah. Nah jadi saya itu cerita-ceritanya ya. Singkat pendeknya ya. Iya singkat pendek. Nggak mau di long gitu ya? Iya. Long. Karena nanti ada meeting lagi dengan para owner-owner ini. Oh, owner, bos besar guys sekarang. Iya. Jadi ada meeting lagi dengan para owner-owner ini nanti. Jadi singkat pendeknya. Jadi saya itu berawal dari waktu kuliah dulu. Jadi waktu kuliah saya itu kebetulan dengan owner Amoeba ya, Hope Studio ini ya. Nah, dengan owner Amoeba ini saya dulu itu kenal di suatu komunitas dengan beliau. Dan kebetulan beliau juga
junior saya sih di perkuliahan gitu. Jadi dia waktu itu angkatan 2011, saya itu 2010. Tua kali ya Mas? Wah itu. Nah itulah awalnya dari situ, kemudian kenal suatu komunitas, adalah dulu ya multi level lah tentunya, kita basic multi level dulu, jadi kita partneran di situ dengan beliau. Nah kemudian tahun 2013 beliau ini pindah ke Jogja, melanjutkan kuliah di Jogja itu. Nah, kuliah di Jogja, dia membuka usaha rental kamera dulu ya, dari kecil-kecilan, dari satu unit, 2 unit dulu itu di enteng-enteng sama dia, ke bawah di kampus sama dia itu. Nah, berkembang dia, saya masih lanjut kuliah di Pekanbaru dulu, namanya universitas saya itu Universitas Islam Riau. Universitas Islam Riau, ya UIR. Nah, di situ. Ya, pendek ceritanya saya itu ya ini apa namanya, setelah tamat kuliah itu saya mendaftar, ikut job desk, melamar pekerjaan sekitar 18 perusahaan saya daftar itu. Banyak ya. Banyak ya. Itu 18. dalam berapa bulan itu daftarin 18 perusahaan? 1 hari. Wih, banyak sekali. Dalam 1 hari saya sodorkan itu semua ke apa namanya, sekretariat mereka lah itu. Jadi job desk itu jadi banyak di situ yang ini menawarkan pekerjaan, saya kasih gitu kan. Nah, saya tunggu sekitar 1 minggu lah kalau nggak salah. Belum ada panggilan, jadi saya memutuskan untuk berangkat ke Jogja gitu. Menghubungi teman saya ini. Halo bos, gimana usaha sekarang? Berkembang apa belum? Wah, gitu kan. Alhamdulillah kata dia kan. Nah, itu butuh karyawan nggak gitu kan, sambil nunggu panggilan ini kan. Panggilan yang lain. Butuh karyawan. Iya masih butuh 1 orang, dia bilang kan gitu kan. Nah, berangkatlah itu saya itu ke sini. Sampai sini tuh hari Jumat. Iya kan. Hari Kamis. Hari Sabtunya dapat telepon panggilan. Diambil nggak tuh? Enggak saya ambil, itu dapat tawaran panggilan ke Bank BNI kalau nggak salah itu. BNI. Saya daftar di BNI juga. Nah, saya udah nyaman di sini. Baru 2 hari sampai sini udah dipanggil, dia nggak mau balik lah dulu. Mau ngilangkan stres dulu kan. Iya betul ya. Rencana mau main-main dulu di Jogja. Rupanya betah lah itu. Betah ya, sampai nggak mau pulang ya. Sampai nggak mau pulang. Dapat pula lagi didik gemes di sini kan. Didik gemes. Nah, jadi betah itu kan. Nah itu sampai sekarang tuh di sini ya. Oh, itulah singkat cerita gabung di Amoeba ya Mas? Iya itu. Dulu kan Amoeba beliau merintiskan waktu semasa kuliah ya Mas? Pindah dari Riau, dari Pekanbaru ya Mas? Pekanbaru ke Jogja. Iya. Terus lanjut di universitas salah satu di Jogja. Iya. Beliau merintis rental. Iya. Kecil-kecil. Nah, pas Mas sampai di Jogja nih, hal pertama kali apa yang Mas lakuin dulu itu? Ya, yang pertama saya lakuin, jadi saya gitu sampai ke Jogja itu langsung tinggal di toko Amoeba. Jadi Amoeba kebetulan waktu saya ke sini itu udah berjalan sekitar mungkin 1 tahun atau hampir 1 tahun lah ya. Jadi sudah membuka toko. Oh. Udah membuka toko, dan saya jaga di toko Amoeba itu gitulah. Sementara saya itu nggak ada basic sama sekali. Megang kamera DSLR aja baru itu. Terus sekarang kok bisa paham nih alat-alatnya? Karena rasa kulino ya Mas? Iya, ya belajar. Coba kebetulan di situ ada teman kan, ada dulu itu Mas Andri ya, Mas Andri, kemudian si Bagas. Jadi awalnya itu Bagas dulu, kemudian Mas Andri, baru saya gitu. Tapi
si Bagas ini hanya setahun dia bertahan kalau nggak salah. Habis itu dia keluar ya. Yang bertahan kita, Mas Andri sama saya sampai sekarang itu. Ya belajar dulu kan. Kenalan sama konsumen-konsumen Amuba itulah. Enaknya di Amuba itu. Sebenarnya kalau mau mencari ilmu, mencari relasi teman itu cepat sebetulnya. Tergantung kita interaksinya terhadap konsumen tuh. Karena konsumen-konsumen Amuba itu variasi. Maksudnya dari kalangan apa aja ada gitu loh. Gitu. Masa sulit Mas waktu di Jogja, mungkin kan pertama kali di Jogja, selama sebulan atau 2 bulan dengan Amoeba itu apa sih? Masa paling tersulit di awal-awal. Di awal ya, di awal itu kan 2007. Kita waktu COVID itu di 2000 berapa itu ya? 2020 sama 2021. 2020, 2021 ya? Ya 2020 itu kan akhir Desember, baru masuk ke Indonesia itu baru 10 atau 8. Terus baru gencar-gencarnya kan di 2021. Ya yang paling sulit ya sebenarnya saya itu di 2020 itu ya, masa COVID itu. Kalau gitu saya masuk dulu di Amuba, itu malah lagi rame-ramenya Amuba itu. Aduh, saya sampai keteteran kali itu. Ya karena dulu masih ini, untuk gadget nggak begitu banget ini mereka. Jadi larinya untuk ke kamera kalau untuk fotografi. Jadi dulu banyak anak-anak SD, SMP itu rame banget itu dulu. SD, SMP, SMA itu rame banget. Tapi untuk apa ya, untuk kamera-kamera ya dulu yang entry level lah. Wah itu banyak banget itu dulu. Sekarang tuh anak-anak SMA, SMP tuh udah jarang sekali karena udah pakai gadget kan. iPhone ya Mas sekarang? iPhone dulu. Kalau dulu tuh rame-rame nah pas masa-masa tersulit itu ya pas corona itulah. Di situ memang benar-benar anjlok banget itu. Saudara-saudaranya stres dia. Anjlok. Iya. Dari atas langsung tiu. Iya, gitu beliau ya. aja sampai jual-jual asetnya di masa itu. Untuk mempertahanin Ya, Amoeba ya Mas. untuk mempertahankan Amoeba dan teman-teman itulah sangat royalitasnya saya apresiasi beliau itu. Tepuk tangan, guys. Oke. Itu. Terus kan dulu kan Amoeba kan dari rental ya Mas. Ah, Sekarang merambah ke dunia multimedia. hmm, Tambah lagi merambah di dunia podcast. podcast, iya. Menurut Mas itu pandangan suatu loncatan yang bagaimana sih? Kalau saya bilang itu ya cukup luar biasa ya. Saya akui ya beliau ini ya, Mas Muslihudin ini otaknya, strateginya, pemilihan apa namanya produk ataupun jasa yang akan dia launching itu ya. Itu nggak nanggung itu loh. Kalau udah ini cek, harus benar-benar dikembangkan sama dia tuh. Itu sih menurut saya itu beliau itu apa ya? Kalau udah ngambil suatu keputusan itu cukup Harus ya? harus, maksudnya ya menurut saya apa ya? Gini bilang dari rental kamera ya, dari rental kamera itu dari awal itu saya tahu hanya beberapa unit dulu, masih satu cabang kan, yang beberapa unit, cepat berkembang terus buka cabang baru kan, nekat buka cabang baru, naik juga gitu kan. Setelah itu lanjut ke dekorasi kan, dulu kecil. Sebelum dekorasi dulu sempat karpet mobil. Nah ikut karpet mobil. Nah itu beliau turun ke lapangan ke Jalan Magelang itu buat cetak itu untuk ngambil sampelnya itu kan, mal-malannya itu ya. Nah itu ya jalan sampai sekarang walaupun nggak begitu ya. Tapi lanjut lagi apa namanya dekorasi. Nah, dekorasi berkembang sampai sekarang itu luar biasa banget ya kan. Setelah dekorasi, nah pinternya beliau masa COVID-nya itu ya, pas masa COVID itu beliau ini pandai cari peluang di situ itu, melihat peluang. Tentu setiap ada kesusahan ada jalan lah. Nah disitulah beliau merintis untuk multimedia bagian live streaming dulu di masa COVID itu. Nah dirintisnya pelan-pelan bayar orang untuk mengajarin, coba pelan bersama Khairul lah dan teman-temannya.
Nah itu berkembang sampai sekarang kan, sekarang udah instansi-instansi mana yang nggak kenal kan dengan Amoeba ya. Amoeba Multimedia Solution itu ya. Wah itu luar biasa itu. Nah sekarang beranjak lagi ke Hub Studio ini membuat podcast ya, insya Allah ini akan menjadi berkembang. Ya Amin. kan, banyak yang mengetahui, banyak yang gabung gitu ya. Amin. Menambah ilmu, wawasan dan pengalaman dan relasi itu sangat penting itu. Nah, Betul. itu sih. menurut Betul saya sih Mas. Memang relasi itu penting ya buat kehidupan kita karena kita nggak tahu untuk arah ke depannya. Iya tentu, karena relasi itu semakin banyak relasi itu membuka pintu rezeki gitu loh. Nah, Tuh. makanya kita harus banyak-banyak silaturahmi. Iya Nah, betul. dengan adanya nanti teman-teman yang mau podcast bareng, ngobrol, sharing, berbagi ilmu dan pengalaman itu akan membuka peluang pintu-pintu rezeki yang lain. Gitu. Betul sekali yang dimaksud Mas Dani. Nah, Mas Dani ini kan selain di Amoeba ya, sebagai karyawan Amoeba, kan punya usaha sampingan tuh. Yang kalau Apa tuh? menurut aku tuh udah wow ya, wow lumayan cukup besar. Tapi mungkin bagi Mas Dani, alhamdulillah tercukupilah untuk hidup di Jogja, gitu ya. Iya. Gimana sih Mas, awalnya kok bisa memilih biliar, menjual suatu produk meja biliar? Kok bisa-bisanya ketemu itu di Jogja itu? Gimana itu? Mbok aku diajarin gitu loh Mas. Aduh, itu lucu ceritanya itu kan. Eh, karena ya apa ya sebenarnya aji mumpung ataupun coba-coba kemarin itu kan. Ternyata ya sedikit-sedikit menghasilkan dari situ kan. Nah, kenapa saya itu kok bisa nyantol biliar gitu kan? Padahal saya datang ke sini di rental kamera gitu kan. Karena Iya. Sangat melenceng sekali tuh Mas. Melencengnya usaha banget. meja biliar gitu ya, jualan meja biliar. Kemudian basic saya juga di pertanian kuliahnya kan. Betul. Sama Mas, kita juga pertanian. Salaman dulu. Salaman dulu. Tapi ada sangkut pautnya dikit-dikit karena jurusan saya dengan Mas Musi itu kan agribisnis ya. Agribisnis adalah agri yang berbidang bisnis gitu. Nah, jadi situ mencakup bagian manajemen, pemasaran dan lain-lain lah. Jadi karena saya itu waktu kuliah itu hobi saya itu memang biliar. Memang dari dulu saya kuliah itu biliar aja kerjanya itu. Iya. Mulai dari situ ya. Iya, dari kuliah saya memang kerjanya biliar, hobi saya itu biliar. Sampai di Jogja juga biliar itu. Sampai di Jogja ya biliar terus. Jadi kebetulan saya dulu itu main-main sama ini Dedek-dedek gemes dulu. Dedek-dedek gemes guys. Siapa yang merasa main-main sama Mas Dani dedek-dedek gemes? Dedek gemes itu kan, jadi main-main lah. Maksudnya kita jalan-jalan saya itu apa namanya sambil untuk cari stick biliar itu masa itu kan. Cari stick biliar, saya datangin pabriknya, saya lihat-lihat di situ kan, saya lihat-lihat. Habis itu nggak beli saya, cuman datang. Gimana itu perasaannya? Nggak beli saya, padahal saya pingin banget punya stick. Masa itu saya itu nggak mau beli stick aja susah itu. Nah udah, tapi saya menyimpan kontaknya beliau, pemilik pabrik itu kan. Nah udah balik saya, selang waktu saya itu biliar itu paling dari tahun 2022 kalau nggak salah. Masih baru ya berarti ya, Mas? 2021 akhir. 21 akhir. 2021 akhir itu. Karena saya apa ya? Karena melihat pemilik pabrik ini sering buat story gitu ya. Saya pingin banget punya meja biliar sendiri. Pingin banget punya meja biliar sendiri. Terakhir saya bilang lah, Pak sini Pak saya jualkan mejanya, saya bilang. Barangkali saya bisa membeli meja Bapak nanti kan gitu kan. Oh ya boleh kata dia. Boleh silakan.
Ya udah saya mintain foto-fotonya untuk saya upload gitu kan. Saya upload lah. Laku. Aji mumpung ya Mas Iya. jatuhnya. Laku. Saya juga heran. Barang semahal ini kok laku ya, saya bilang gitu. Kasarannya ya puluhan juta gitu Iya. loh. Di atas 10 juta itu. Kok laku? Dapatlah saya fee. Dapat saya fee pertama kali itu 1 juta itu. Dan saya bilang itu yang membeli saya itu pertama kali itu orang Bandung gitu. Itu nanti kalau saya makin terus besar itu nanti akan saya undang beliau yang pertama kali order sama saya itu. Bakalan diundang ya podcast ya. Iya itu. Nah, itulah dari situ saya terus jalankan itu sampai sekarang. Sampai sekarang ya Mas. Iya. Sekarang sudah seluruh Indonesia ya Mas? Atau udah ekspor? Kalau ekspor dari saya sendiri belum, tapi kalau tim sudah ada. Saya itu yang belum saya masukin itu ke kota ND. Kota ND itu Sulawesi mana itu ya? Kita harus buka peta dulu guys. Kota ND Sulawesi mana aku Itu juga. ND itu yang belum saya. Tapi kalau untuk Indonesia insya Allah sebagian besar udah saya masukkan. Gitu. Kayak itu sih. Sekarang ya Mas. Mm-mm. Mas tuh udah ibaratnya kalau saya itu harus berguru oleh para sesepuh-sesepuh. Sebuah apa? Mas Dani kan sesepuh. Sebuah apa? Kan Jadi memang apa ya? Saya itu jualan meja biliar itu memang tanpa modal sekali sih, hanya modal kemauan aja itu. Sama sekali nggak ada. Hanya modal internet aja. Dan internet pun itu gratis dari Amuba. Hanya modal HP aja. Saya gabungi grup, saya share laku. Nah itu alhamdulillah saya juga pernah tembus itu ya. Tembus itu dalam 1 bulan itu sekitar 80 juta saya dapat pernah. wow. Penghasilan bersih itu. Wow bersih ya. Iya. 80 juta. Udah bisa nyicil buat rumah ini kayaknya tanah seperempat ya. Karena tanah di Jogja sekarang mahal. Kebetulan saya sudah beli tanah di Palembang sih. Belum di Jogja belum ada saya beli. Saya di Palembang itu beli 4 hektar saya. Rencana mau pulang? Oh enggak, saya itu biar ada pemasukan dari lain itu di sana buat perkebunan gitu. Tetap tinggal di Jogja ini nggak akan tertinggal, ini susah ini. Gini ya guys, seorang pebisnis sekarang udah jadi pebisnis. Walau dulu itu di hutan ya Mas. Kan di tengah-tengah sawit kan, banyak sawit kan. Perkebunan. Oh perkebunan sawit. Perkebunan sawit, bukan hutan. Ya kalau aku nyebut itu hutan karena aku pernah di perkebunan sawit dengan rimbunnya kayak gitu. Terus di tengah-tengah blok dan di sana itu nggak ada sinyal. Sampai sekarang itu masih susah juga memang sinyal. Masih susah sinyal. Masih susah sinyal itu. Tuh PLN aja baru-baru ini juga masuk itu. Aduh. Tuh kayak itu guys. Itu kalau udah musim hujan itu aduh. Becek ya? Beceknya jalan itu bisa timur ke barat itu. Ya motor itu ya. Karena Indonesia ini kan baru membangun dalam negeri ini ya. Semoga untuk kedepannya PLN bisa merata ya Mas. Itu doa dan harapan kita semua. Mungkin dari Mas Dani ya. Kan tadi singgung dedek-dedek gemes. Kok tertawa? Loh, aku panggil dedek-dedek gemes sih tertawa loh. Aku termasuk dedek gemes gak ini? Kan masih muda nih. Kalau kamu gemes-gemes dede. Jangan. Nanti dah tersinggung. Enggak. Kita ini cuman partner kerja kok. Dan Mas Dani juga udah punya istri. Ya itu suatu alhamdulillah saya syukuri itu. Nah, sekarang dedek gemes. Mau tahu guys dedek gemes seperti apa? Kita tanyakan ya. Kayaknya itu waktu masih bujang nih, waktu di Amoba juga. Mungkin melayanin customer atau apa ketemu cantol lah dedek gemes. Iya. Dedek gemes. Jadi dulu itu ya mantan sih. Apa namanya ya konsumen Amoba dulu. Konsumen Amoba. Sama juga ya istri dari owner kita itu ya. Owner Hub Studio ini ya.
Itu konsumen amuba juga itu. Oh, itu juga konsumen amuba. Berarti bertemunya itu di amuba jatuhnya Iya, ya. jadi amuba itu tempat pencarian jodoh itu gampang kok. Tempat pencarian jodoh, guys. Iya, jadi kalau admin amuba ini ya, amuba asal pede aja. Dengerin ya, guys, buat admin amuba. Dengerin. Amuba ya, asal pede aja nampak dikit. Brepe boleh lah dikit-dikit. Oke, buat para admin amuba di Baciro terkhususnya ya, yang belum punya istri, bisa Nah. tuh pakai tipsnya Mas Dani ya. Mas Koirul itu, jangan lugu-lugu banget Mas Koirul. Jangan lugu-lugu banget, banyak pilihan tuh. Silih berganti tiap hari datang Mas Irun. Nah, sekarang kan waktu dedek gemes pun terhambas ya. Akhirnya dapat istri sekarang yang sama-sama satu daerah, satu pulau ya, Pulau Sumatera. Iya. Deket nggak sih sama rumahnya? Rumah Mas asli di Rokan Hill. Jadi rumah saya itu ke tempat istri saya itu sekitar 1 jam lah. Kalau pelan-pelan 1,5 jam. Ya deket ya berarti ya. Iya, main saya itu di kampung, lewatin kebun, kalau dia itu di kotanya. Gitu, Kota sama kebon. Iya. Jangan ditanya kok bisa ketemu gimana itu. Iya, kan aku mau nanya itu. Soalnya kan Mas Dani ini kan hidupnya kan di Jogja. Terus tiba-tiba ketemu istri di satu daerah. Apa jangan-jangan mbaknya ini ke Jogja kuliah? Atau gimana tuh? Enggak. Jadi udah saya katakan walaupun saya di Jogja itu ya. Channel saya di sana masih terus berkembang itu. Pakainya channel ya. Pakai umpan gitu ya. Iya, jadi channel saya terus berkembang gitu kan. Jadi kenalan lah kita gimana itu. Berkenalan. Itu tadinya sih apa ya? Nggak niat-niat banget itu dulu itu. Duh, Nggak niat-niat banget. Cuman kan jalan-jalan nih kok nyaman ya. Ya salah ya kan. buaya darat gitu ya. Nah, tuh. Padahal saya habis bubaran dengan Dedek Gemes tuh udah nggak pakai jeda. Bubaran langsung sama dia. Jadi sebelum ini benar-benar break udah dapat istri saya ini gitu. Jadi saya sudah siapkan gitu. Berarti ini ibarat tahap kritis. Dedek Gemes kan tahap kritis. Iya. Mas sudah masuk channel lain berarti. Udah persiapan. Udah persiapan. Gitu ya. Buat para cewek-cewek dengerin ya, harus waspada kita. Iya, bukan berbasis cewek-cewek, untuk para cowok biar nggak terlarut-larut. Biasanya orang kalau sudah habis habis putus kasmaran itu langsung terbawa. Aduh, sedih banget segala macam kan. Kalau laki-laki itu ya ibarat ngopi aja lah, pindah warung aja begitu. Karena hati itu tidak bisa dipaksa ya, Mas. Beda sama cewek ya kan. Memang cewek itu 90% memang pakai hati. Kalau kita itu Pakai logika ya. pakai logika ya, walaupun ada sedikit perasaan ya pastilah kan. Cuman kan daripada merusak gara hal-hal seperti itu, cari obatnya aja kayak gitu sih. Oh gitu ya. Tips buat cewek, jangan pakai hati tapi pakai logika. Sekiranya dia udah di detik-detik nggak bisa lanjut ya. Iya, dia udah Carilah kelihatan. umpan yang lain. Nah itu biar ada obatnya gitu. Jadi hari-hari itu karena kan orang itu sedih ya kan, galau karena pola kebiasaan yang biasanya tadi sama dia, hal yang dilakukan begitu berulang terus, ya teleponan apapun memberi perhatian begitu kan. Kalau tiba-tiba itu hilang ataupun tidak ada yang memberikan imbas balik perhatian dan lain-lain, sedih dia, kehilangan kayak ada yang ya gimana. Tapi kalau cepat langsung tap cari pengganti persediaan. Nah, jadi kan enak gitu, nggak putus gitu loh. Nah itu sebenarnya yang dinamakan buaya darat. Kalau cewek kayak gini namanya apa ini? Karena cewek itu nggak mau dicap buaya darat atau betina darat sebenarnya.
Nah itu ya guys, perjalanan Mas Dani, seorang apa ya, ya bisa dikatakan buaya darat tuh. Tapi Iya. saya kok apa namanya dengan istri saya itu cukup saya ajungkan jempol itu. Saya itu LDR dengan dia itu sekitar 3 tahun. Nggak ketemu. Jadian itu pun tidak ketemu. By telepon. Nggak ketemu selama 3 tahun, ya kan? Habis masa COVID itu, itu stres banget itu, dia stres, saya stres juga. Setelah masa COVID itu selang-selang ya beberapa bulan lah. Nah, saya tahun 2022 bulan 2 saya baru balik langsung tunangan sama dia. Jadi saya itu hanya 3 kali ketemu. Bisa dihitung ya Mas? Iya. Nggak apa-apa, sama kok. 3 kali ketemu. Sama-sama pejuang LDR, salaman. Jadi 3 kali ketemu kami itu. Pertama itu saya pesta adik saya menikah, coba itu. Dilombatin saya tuh. Pesta adik saya nikah, saya pulang. Jumpa sama istri saya gitu kan. Habis itu balik lagi ke Jogja. Ketemuan keduanya langsung tunangan, balik lagi ke Jogja, ketemuan ketiga nikah. Ini 3 kali ketemu kita itu. 3 tahun LDR, 3 kali ketemu. LDR-nya berarti ya 4 tahunan berarti. 4 tahunan ya? Iya. Cukup lama banget ya Mas. Kan kalau seorang cewek itu pasti berpikir gini loh Mas. Ini beneran diseriusin gak sih? Pasti. Kayak gitu kan? Pasti saya itu, selalu ditanyakan kan? saya selalu kena ancam itu. Iya. Udah banyak ini yang suka ini, mama pilih yang ini kan segala macam. Aduh, serangan-serangan ini. Tapi ya saya tetap berjanji sama istri saya walaupun lama akan tetap ini. Selagi kamu serius, saya serius. Saya nggak pernah kayak Didik Gemes itu bukan saya yang putusin, dia yang putusin itu. Itu mungkin ya memang karena nggak klop aja ya. Iya. Gitu sih. Karena ini kalau sama saya, sama istri saya itu kan hanya persoalan waktu saja sih sebenarnya. Timingnya yang belum dapat. Itu ya guys, perjalanan Mas Dani dari bukan hutan ya, aku ralat. Dari Riau ke Yogyakarta. Komplit satu paket dengan percintaan. Kuncinya Mas, tips untuk teman-teman yang LDR khususnya. Oke guys, pengen tahu percintaan apa lagi yang kita omongkan? Pengen tahu perjalanan kisah sosok di balik Amoeba ini? Saksikan terus di YouTube-nya Amoeba Multimedia Solution. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe buat Amoeba Multimedia Solution. Kalau mau komen tentang topik podcast silahkan, nanti kami akan bawakan secara lebih kocak lagi sih. Ya. Kalau ini kita ya masih apa ya? Masih apa namanya? Pemulaan. Pemulaan ini. Kalau mau yang lebih eksklusif lagi, pembicaraannya yang lebih padat lagi, ya, baik pengalaman dan lain-lain, nanti pada sesi-sesi berikutnya akan kita susun lebih akurat lagi nanti guys. Oke, mungkin itu saja sharing-sharingnya kita ya. Kita pengalaman lah sebetulnya. Betul. Ya, enggak ini ya, hanya berbagi aja. Betul. Nah, nanti di lain waktu mungkin kita akan bicara yang lebih eksklusif lah, mungkin yang lebih kelihatan dan benang merahnya, ilmunya apa yang bisa kita sharingkan begitu. Betul, banyak-banyak pengalaman yang sudah ada di Amoeba ya Mas. Iya, gitu. Kira-kira begitu. Ya sudah, monggo silakan kalau mau ditutup. Terima kasih banyak atas kedatangannya Mas. Oke, sama-sama. Ya. Terima kasih kembali. Semoga sehat-sehat selalu kita semua. Amin. Ya. Semoga ya terus berkembang in Hope Studio. Amin. Dari Amoeba. See you, bye-bye.